Netizen bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Antum sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Enggak sedih kali kan? Enggak, Ustaz, insyaallah, Ustaz. Hari ini ceria, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik, apa Iya, pertanyaannya? Ustaz. Ini ada netizen bertanya, Ustaz. Jadi, izin bertanya, hukum wanita single bekerja di luar kota untuk membiayai keluarganya apa ya? Nah, jika tidak boleh, apakah pendapatannya menjadi haram? Dan Ana cukup dilema sebab keadaan orang tua yang rentan tapi membutuhkan pekerjaan, namun berat untuk meninggalkan orang tua yang rentan. Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini sang penanya ini perempuan ya, jelas Yes, ya, Ustaz, sepertinya jelas. begitu. Jadi pertanyaan tentang dirinya sendiri, ya, yang bekerja di luar kota masih single, ya, tentunya dapat izin dari orang tua ketika keluar kotanya, demikian ya. Maka jawabannya adalah dengan merinci. Yang pertama adalah dilihat dari caranya dalam bekerja, yaitu apakah melanggar syariat atau tidak. Kemudian yang kedua adalah zat pekerjaannya, bentuk pekerjaannya, apakah melanggar syariat atau tidak, demikian. Nah, yang ditanyakan apakah halal ataukah tidak. Tadi disebutkan keluar kota. Apakah pekerjaan ini mengharuskan dia selalu setiap hari keluar kota sampai dia menempuh perjalanan safar? Kalau demikian, maka dia melakukan pelanggaran dosa bersafar tanpa mahram. Oh, iya. Nabi SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita itu bersafar tanpa mahram. Kalau demikian. Namun kalau dia ketika keluar kotanya hanya sekali saja safar, kan begitu ya. Nah, kemudian di sana dia berdomisili, maka kita katakan kesalahannya ketika dia safar pertama sekali. Adapun berikutnya ketika dia berdomisili dan dia berniat menetap di tempat itu, maka dia tidak berdosa ketika menetap itu. Hanya keberangkatan saja yang tanpa mahram itu yang dia berdosa, melakukan pelanggaran tersebut. Baik. Kemudian kalau seandainya ternyata keluar kota tersebut, baik itu berulang kali setiap hari ataupun sekali saja, namun ternyata tidak menempuh jarak safar, ya. Seperti contohnya mungkin kalau wilayah Medan dengan kita katakan wilayah Pakam ya, Lubuk Pakam. Nah, itu juga kota tapi tidak menempuh jarak safar. Maka tidak mengapa insyaallah taala selama dalam perjalanan ya tidaklah melakukan keharaman. Seperti contohnya ya memakai pakaian yang menutup aurat, ya, tidak membuka sebagian aurat, menutup sebagian, tidak transparan, tidak ketat, ya. Kemudian tidak berwangi-wangian, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik, demikian. Begitu juga tidak berduaan dengan atau bersenggolan dengan laki-laki yang lain. Nah, seperti itu. Maka ini tidaklah dosa tentunya. Kan seperti itu, ya. Berikutnya adalah terkait dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, contohnya dia bekerja contohnya sebagai pegawai di sebuah perusahaan yang tidak tidak bertentangan dengan syariat, seperti contohnya di pabrik kertas dan seterusnya, dan dalam pekerjaan tersebut tidak bersinggungan dengan laki-laki. Kalaupun bersinggungan tapi tidaklah dia bersentuhan, tidak dalam satu ruangan, maka seperti tidak ada dosa. Nah, seperti itu ya. Nah, maka dilihat tadi dua sisi ini, yaitu cara pekerjaannya, yaitu menempuh pekerjaannya, kemudian adalah bentuk pekerjaannya, zat pekerjaan itu, ya. Ternyata apabila dua-dua ini tidaklah bertentangan dengan syariat, maka tidak ada dosa. Nah, seperti itu, ya. Bisa dipahami ya. Demikian. Ya, kita harapkan semoga sang wanita ini dapat suami, ya, begitu, menikah lalu bisa menafkahinya, ya. Wallahu taala alam. Ya, jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.